Wirausaha, budidaya ikan konsumsi. Why not? Ayo kita belajar. Audio Jungle. Pembelajaran kali ini mata pelajaran pendidikan kewirausahaan dan prakarya untuk kelas 11 semester pertama atau semester 1. Materi yang akan kita bahas adalah bab 3, yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Kurikulum 2013, revisi 2017. Yuk kita belajar bersama-sama. Oh iya, apakah kalian sudah pernah mendengar atau pernah melakukan pembenihan ikan? Atau pernah bertanya-tanya dan mencari tahu bagaimana sih pembudidayaan ikan konsumsi ini? Ikan-ikan apa saja yang dibudidayakan di daerah kita? Atau bagaimana sistem pemasaran, bagaimana sistem promosi, dan bagaimana cara para pembudidaya ini mensiasati usahanya agar lancar, jaya, aman, dan sejahtera. Usaha ini dimulai dengan ide peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha yang produktif bagi masyarakat. 2. Permintaan ikan konsumsi, khususnya ikan lele, yang semakin meningkat menjadikan peluang usaha yang sangat terbuka bagi pelaku usaha pembesaran sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Adapun sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan usaha ini atau melakukan usaha pembenihan ikan konsumsi adalah yang pertama adalah atau manusia. Ya, harus ada manusianya. Yang mengerjakan siapa kalau nggak pakai manusia? Masa jin? Ya kan nggak lucu. Yang kedua, money atau uang, ya kan harus ada uangnya pasti. Nggak mungkin suatu usaha tidak ada uang atau modal untuk memulai usaha tersebut. Selanjutnya adalah mesin atau mesin. Ya, kalau dalam budidaya ini mesin itu seperti filter air, pompa air, jet pump, sanyo, atau untuk alat-alat yang untuk posisinya menetralkan air atau menjernihkan air. Selanjutnya ada metode atau cara kerja. Nah, nanti di cara kerja ini akan dibahas bagaimana, kenapa, semua yang berkenaan dengan usaha budidaya ikan konsumsi ini, seperti bagaimana cara membudidayakan ikan lele, bagaimana cara membudidayakan ikan mas, bagaimana cara membudidayakan ikan patin, bagaimana cara membudidayakan ikan nila, bagaimana cara membudidayakan ikan gurame, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan cara bekerja di dalam bidang ini. Selanjutnya ada market atau pasar. Ya, market atau pasar ini selalu berhubungan bagaimana nanti hasil pembenihan ini dipasarkan ke masyarakat luas, atau nanti hasil pembenihan ini dipasarkan ke pembudidaya yang mana dia fokus di bidang pembesaran ikan, atau dia hanya mengambil bibit untuk dibesarkan dan tidak memijahkannya sendiri. Dan yang terakhir itu adalah informasi. Nah, informasi ini sangat penting. Informasi ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau nggak ada informasi, bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan pasarnya apa? Jangan nanti tiba-tiba tanpa informasi Anda budidaya ikan mas, sementara di daerah Anda itu ikan mas gak laku. Justru yang laku adalah ikan lele. Kan ini tidak akan baik untuk usaha Anda. Kenapa? Karena ya sama aja Anda hanya membuang-buang kesempatan dan peluang, serta membuang modal tanpa nanti ada jaminan modal itu akan kembali, atau bahkan Anda akan mendapat untung. Jadi informasi ini sangat penting. Informasi dari mana saja? Dari semuanya, baik dari lingkungan sekitar, dari media sosial, dari internet, dari dinas terkait, yaitu dinas perikanan
atau dari dinas koperasi. Pokoknya jangan tutup telinga, untuk informasi ini wajib bagi calon pengusaha budidaya ikan konsumsi ini mempunyai informasi yang akurat, tepat, dan bukan hoax. Selanjutnya, perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Bagaimana perencanaan pada pembenihan ikan konsumsi ini? Umumnya membuat pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan jelas. Ketika Anda mau mulai usaha harus punya nama. Kalau nggak punya nama nanti disebutnya apa? Selanjutnya, lokasi. Pilih lokasi yang strategis. Untuk budidaya ini ya usahakan dengan dekat dengan air mengalir, air yang jernih, dan tidak jauh dari jalan raya. Kemudian komoditi yang diusahakan, jenis ikannya apa yang akan Anda usahakan ini, konsumen yang dituju, pasar tujuan, partner yang bisa diajak kerjasama, personil yang bisa dipercaya untuk menjalankan perusahaan, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Yang selanjutnya adalah peralatan perusahaan yang perlu disiapkan, dan yang terakhir adalah penyebaran promosi. Kenapa penyebaran promosi ini diwajibkan masuk ke dalam ide pokok? Karena kalau nggak ada produk kalau ada produksi tanpa adanya promosi ya sama aja bohong, produk Anda tidak akan terkenal. Makanya promosi ini sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha. Selanjutnya adalah kebutuhan pasar benih ikan konsumsi. Mohon maaf, itu tulisan di ininya ikah, yang betul adalah ikan, itu typo sedikit ya, kurang ke atas doang garisnya. Yang pertama adalah sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Yang kedua, potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal, namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya, kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk per kapita per tahunnya. Selanjutnya adalah penerapan sistem pemberian ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah, di mana di sini kita harus menyesuaikan budidaya ikan apa yang mendukung di daerah kita, terutama kondisi air, lingkungan. Ketika kita ingin membudidayakan ikan mas, kita tidak mungkin dong membudidayakan ikan mas tersebut di daerah yang airnya tidak mengalir. Otomatis ikan mas ini tidak akan bisa berkembang biak. Berbeda seperti kita ingin membudidayakan ikan lele. Tentu saja kita juga harus mencari tempat yang jauh dari permukiman. Karena apa? Karena ada kemungkinan ketika membudidayakan lele ini bisa menyebabkan bau terhadap lingkungan. Atau jika kita ingin membudidayakan ikan patin juga sama, butuh air yang jernih serta air yang mengalir gitu kan. Jadi penyesuaian di sini sangat dibutuhkan, tidak sembarangan asal milih tempat, udah di sana saja, sementara kita tidak tahu karakteristik daerah tersebut. Ya, selanjutnya adalah aneka produk ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ini adalah definisi dari ikan konsumsi ya. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain ikan lele, ikan nila, ikan bawal, ikan patin, dan ikan mas. Nanti kita akan bahas satu persatu mulai dari ikan lele, ikan nila, ikan bawal, ikan patin, dan ikan mas. Bagaimana karakteristik dari masing-masing ikan ini, bagaimana cara membudidayakannya, apa saja yang dibutuhkan ketika membudidaya ikan-ikan yang ada ini. Yang pertama di sini ada ikan lele. Ikan lele atau ikan keli adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Ikan lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat di sekitar bagian mulutnya. Ikan-ikan marga Clarias dikenali dari tubuhnya yang licin memanjang tidak bersisik.
dengan sirip punggung dan sirip anus juga yang panjang kadang-kadang menyatu dengan sirip ekor, menjadikannya tampak seperti sidat yang pendek. Tahu sidat nggak? Sidat itu lubang, kalau nggak lubang larak kata orang Sundanya mah. Kepalanya keras, mendulang di bagian atas dengan mata condong kecil dan mulut yang lebar yang terletak di ujung moncong, dilengkapi dengan 4 pasang sungut peraba barbels yang amat berguna untuk bergerak di air yang gelap. Lele juga memiliki alat pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur insangnya. Terdapat sepasang patil, yakni duri tulang yang tajam pada sirip-sirip dadanya. Ini digunakan untuk melindungi dirinya dari predator yang mengganggu. Ada yang mengatakan bahwa patil ini tidak hanya tajam tapi juga beracun dan mengakibatkan panas tinggi jika orang sengaja kena patil. Ya, ini benar, teman saya waktu itu hampir pingsan ke patil lele lokal ya. Kalau lele Dumbo nggak bisa matil dia. Patilnya tuh tumpul kayak nggak diasah. Lele lokal hati-hati, jangan sembarangan pegang bagi yang belum biasa karena bahaya. Ikan lele juga tidak pernah ditemukan di air payau. Air payau itu ya air-air kayak tempat bandeng hidup tuh, di antara air laut dan air tawar atau air asin. Ya, di laut juga nggak ada lele, ada juga sumbilang tuh. Kecuali lele laut yang tergolong ke dalam marga dan suku yang berbeda dengan lele. Habitatnya di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang tergenang air. Bahkan ikan lele bisa hidup pada air yang tercemar, misalkan di got-got dan di selokan pembuangan. Nah tuh, mancing mania biasanya ada yang mancing di got-got tuh dapat ikan lele. Berarti emang bener ikan lele ini tahan dalam air-air yang tercemar. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat yang gelap. Di alam, ikan lele memijah pada musim penghujan. Walaupun biasanya lele lebih kecil daripada gurame umumnya. Namun beberapa jenis lele yang bisa mencapai panjang 1-1,5 meter dan beratnya bisa mencapai lebih dari 2 kilo. Contohnya lele Wales dari Amerika. Banyak jenis lele yang merupakan ikan konsumsi yang disukai orang. Sebagian jenis lele telah dibiakkan orang. Tetapi kebanyakan spesies yang ditangkap dari populasi liar di alam. Lele Dumbo yang populer sebagai ikan ternak sebetulnya adalah lele asing yang didatangkan atau diimpor dari negara Afrika. Selanjutnya adalah ikan nila. No, gambarnya ada ya ikan nila ya. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya juga kuning, yang warnanya putih ya. Kalau yang belum pernah lihat, datang aja ke Taman Sari, banyak tuh ikan-ikan nila berbagai warna, beraneka ragam dan beraneka bentuk. Oke, kita bahas. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi atau diimpor dari Afrika lah. Afrika lagi. Banyak ikan anehnya Afrika ternyata ini. Tepatnya Afrika bagian timur pada tahun 1969 dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia Raya, sekaligus hama di setiap sungai dan danau Indonesia. Nggak hama juga sih, mancing mania pada nyari nila buat dikonsumsi. Soalnya emang nila liar ini lebih enak daging daripada nila yang ada di balong-balong kolam-kolam peliharaan manusia. Dagingnya tuh lebih nikmat gitu loh. Di dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Nile tilapia, ikan peliharaan yang berukuran sedang, panjang total moncong hingga ujung ekor mencapai 30 cm dan kadang ada yang lebih dan ada juga yang kurang. Sirip punggung, duri tajam, dan jari-jari duri lunak, dan sirip dubur dengan 3 duri dan 8-11 jari-jari.
Tubuhnya berwarna kehitaman atau keabuan. Ya, yang hitam ya hitam, yang abu ya abu. Ada juga yang merah sama yang putih ya. Seperti di gambar di atas tuh warna merah ya. Dengan beberapa pita gelap melintang belang, yaitu tuh ciri-cirinya garis-garis dari atas ke bawah tuh. Yang makin mengabur pada ikan dewasa. Ekor bergaris tegak 1,7 sampai 12 buah. Tenggorokan, sirip dada, sirip perut, sirip ekor, dan ujung sirip punggung dengan warna merah atau kemerahan. Ketika musim berbiak, ada garis linea literalis pada bagian truncus. Fungsinya adalah untuk alat keseimbangan pada ikan saat berenang. Ikan nila dilaporkan sebagai pemakan segalanya atau omnivora. Ya, dia makan apa aja yang ketemu ya dimakan kalau lagi lapar gitu kan. Memakan plankton sampai memakan aneka tumbuhan, sehingga ikan ini diperkirakan dapat dimanfaatkan sebagai pengendali gulma air. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya pembahasan upaya budidaya ikan konsumsi. Kenapa? Ini kan part 1, nanti ada part 2-nya. Ingetin, part 1 kita baru sampai ikan nila. Nanti part 2 kita masih ada pembahasan ikan bawal, ikan patin, ikan mas, dan ikan gurame. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengungkapan, penulisan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan perbaiki. Dan terima kasih buat yang telah menonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, like, serta share video ini ke teman-teman Anda jika dirasa video ini bermanfaat atau teman Anda sedang mencari referensi tentang kegiatan usaha budidaya pembenihan ikan tawar ini. Oke, terima kasih bagi yang telah menonton secara full, nggak di skip-skip. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.